di modul 1 IPK. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan memaparkan konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma, selama ini kita ternyata berpikir berbeda. Bedanya seperti apa? Kita bisa lihat pada stimulus respon yang pertama, yaitu kemarin kita itu menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Namun ternyata berdasarkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang itu ternyata memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau perbuatan buruk ataupun baik, semua itu sebetulnya ada tujuannya. Ada hal yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti kemarin guru itu beranggapan guru bisa mengontrol murid, tapi ternyata guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk kok tidak bisa, maka jalan terakhirnya adalah dipaksa. Ternyata dalam teori kontrol adalah kita membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dia tidak mau melakukan itu bukan dengan cara dipaksa, namun kita harus menciptakan kolaborasi dan konsensus. Untuk yang terakhir yaitu stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Jadi ada hal yaitu menang dan menang. Untuk yang berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Selama ini kita berpikiran bahwa disiplin itu adalah apa? Mungkin bulan tahu disiplin itu apa? Tertib, aturan, mengikat. Terus apa yang terjadi jika tidak disiplin? Dihukum, ya. Jadi kalau di SMP ada semua yang seperti itu karena ujung dari disiplin. Padahal disiplin itu aslinya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi jauh sekali ya kalau disiplin yang kita pahami itu disiplin itu aturan, kemudian nanti ujungnya adalah hukuman. Tetapi aslinya itu adalah disiplin itu artinya adalah belajar.
Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi jika disiplin diterapkan itu tidak ada hukuman, juga tidak ada rewardnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri untuk berubah perilakunya menjadi yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada beberapa nilai kebajikan. Di sini saya hanya mengambil 3, yaitu nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua ya? Bu Dewi, hafal? Belum hafal. Itu adalah bunyi untuk menghafalkan profil pelajar Pancasila. Bunyi Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakal mulia, berkebinaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini yang kita ambil ya, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Namun nilai kebajikan itu ada sumber yang lain, yaitu dari Ibu Primary Years Program PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian sumber yang lain yaitu keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita bertingkah laku itu ada motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau keceman. Jadi anak datang ke sekolah tidak terlambat. Karena apa? Karena dia tidak mau dihukum. Karena dia tidak mau ketika masuk kelas nanti ada yang mengejek. Gitu ya. Jadi
saya juga masih belajar, kita lihat di sini ya. Jadi kalau hukuman ini perbedaan ketiganya ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan, sakit. Kalau dihukum itu sakit tidak pasti kalau dihukum. Oh seperti itu. Kalau hukuman yang tidak sakit itu hukuman yang seperti apa Bu Asri? Hukuman yang bukan fisik itu tidak sakit, tapi hatimu sakit tidak? Ya tergantung. Karena hatiku tidak hatiku tidak mudah disakiti. Oh iya. Ya jadi kalau ya itu tersakiti ya. Nah menurut teori itu hukuman itu menyakitkan. Jadi kita percaya saja ya kalau hukuman itu menyakitkan, percaya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi konsekuensi. Kamu melakukan ini maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu apa? Itu adalah konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu pilihan, ada pilihannya. Kita memberikan pilihan kepada anak. Kemudian jika hukuman itu tidak nyaman, kemudian konsekuensi itu juga tidak nyaman. Tidak nyamannya tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi jangka waktunya pendek. Kemudian untuk restitusi itu akan menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Kalau disiplin, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, hukuman lagi, anak itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak tidak nyaman. Kalau restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu bisa Ibu baca sendiri yang sudah saya kirimkan di Canva ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian intinya yaitu dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Jika hukuman itu menyakitkan, memaksa, tapi kalau konsekuensi itu adalah buah dari apa ya, kesepakatan yang tapi akan ada dampaknya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, di sini adalah materi yang menurut saya sangat menarik karena selama ini kita sering memberikan penghargaan kepada murid dengan tujuan agar murid itu mempunyai motivasi. Jadi jika kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, maka murid itu akan lebih senang. Dan ternyata di sini ketika saya mempelajari modul 1T4, ternyata penghargaan itu dapat memberikan pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga yang efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terpenting adalah penghargaan itu adalah menjatuh. Jadi kita memberikan penghargaan ternyata sama saja kita memberikan hukuman, namun hukuman yang halus. Maksudnya seperti apa? Yaitu misalnya kita memberikan bintang, kita memberikan bintang pada anak ataupun cap seperti itu. Karena saya dulu juga pernah memberikan cap ketika anak selesai membaca
interaksi dalam kegiatan interaksi. Nah, ketika cap itu misalnya atau tintanya habis, maka motivasi anak dalam membaca itu juga akan menurun. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan tidak langsung itu akan menghukum diri anak karena dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia juga motivasinya menurun untuk melakukan tindakan tersebut, tindakan yang kita inginkan seperti itu. Nah, maka jalan keluarnya yaitu apa? Yaitu kita harus menumbuhkan motivasi dari diri siswa, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ada sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu dengan cara restitusi. Seperti yang tadi sudah kita baca pada slide sebelumnya, yaitu restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Misalnya ada kasus murid kita saling membuli yang kemarin yang lagi viral itu membuli orang tua. Jadi ya sering menyebutkan nama ayahnya. Nah itu. Nah bagaimana kita menghadapi ini? Nah kita diharapkan menyelesaikan kasus itu dengan cara restitusi tersebut. Kemudian restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Jadi tidak kemudian citraan, kemudian terus gelutan seperti itu ya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Anak ditawarkan jika mau, ya oke kita lakukan, jika tidak mau tidak dipaksa. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu dikembalikan pada diri anak itu sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misalnya dalam kelas 6 ada murid yang bersalah, maka murid itu tidak dikucilkan. Jadi dia akan tetap diterima oleh kelompoknya. Karena restitusi tadi itu kembalikan pada kebutuhan manusia. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dalam garis besar itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Biasanya kalau anak-anak yang mungkin di rumah ada yang broken home, berarti anak-anak tersebut membutuhkan dari guru itu kebutuhan apa? Mungkin Bu Vivi bisa membantu anak dengan latar belakang broken home. Jadi di sini kita sebagai guru kita harus membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Jadi di sini tadi diharapkan itu guru itu juga memberikan kasih sayang yang berlebih karena si anak tersebut memang kekurangan kasih sayang dari rumah. Kemudian kalau di rumah anak itu terkekang, dia tidak boleh bermain, mungkin harus menungguin adiknya. Nah, berarti si anak tersebut kurang kebutuhan dasar apa? Enggak. Iya, kebebasan dan kesenangan. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi guru sebisa mungkin harus memenuhi kebutuhan dasar
manusia. Jadi kita juga berupaya kita belajar bersama-sama. Saya pun juga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan anak semuanya. Jadi kita berusaha belajar bareng bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Kemudian posisi kontrol guru yaitu ada penghukum dari kata penghukum itu berarti sifatnya seperti apa nih kalau penghukum itu? Jahat. Penghukum itu berarti jahat, menghukum, majelis, memaksa. Terus penghukum itu kira-kira gurunya gimana? Ya sangat adalah suaranya tinggi. Jadi ingat dulu SD zaman dulu tapi bagus. Guru zaman saya pernah dapat hukuman keceblek kayak gini ya. Karena memang karakter guru dahulu itu ada yang tipe penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Mungkin Bu Asri bisa membuat merasa bersalah itu yang bagaimana? Membuat merasa bersalah itu nggak usah nangis Bu Asri. Jadi ini intinya membuat murid itu merasa bersalah. Nah berarti kalau seperti itu berarti ciri-cirinya yang seperti apa itu gurunya? Betul, memelas. Kalau memelas itu kayaknya itu udah kena gitu ya di hatinya siswa ya. Tapi ternyata ketika si guru itu memelas ataupun itu kan tadi nadanya harus biar sampai dari hati ke hati gitu. Nah ternyata itu bisa berdampak pada diri siswa. Ya, siswa itu menjadi dia itu akan kecewa terhadap dirinya sendiri. Oh ternyata aku tuh mengecewakan orang di sekitarku. Oh ternyata aku mengecewakan orang tuaku seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah ini sebagai teman ini kita mikirnya udah posisi aman. Kita bisa berteman dengan siswa. Siswa bisa terbuka dengan kita. Siswa bisa menceritakan apa keluh kesahnya. Tetapi ternyata ketika guru sebagai teman siswa, maka siswa itu akan tergantung sama guru itu. Jadi misalnya kalau saya yang posisinya sebagai teman siswa, maka siswa itu hanya tergantung pada saya. Ketika ganti nanti Dewi yang mengajar, maka siswa itu tidak akan anut sama Dewi karena kemarin yang sebagai teman adalah saya. Nah maka posisi teman ini bukanlah posisi yang menurut modul itu posisi yang baik. Kemudian yang berikutnya yaitu pemantau. Posisi pemantau ini lebih halus daripada penghukum. Karena dalam posisi pemantau ini guru memberikan konsekuensi dari kesalahan siswa. Misalnya anak kita ada yang tidak mengerjakan PR, maka nanti anak sepulang sekolah diminta mengerjakan tugas tersebut ketika jam pelajaran selesai. Nah, ini di sini konsekuensi di sini akan membuat tidak nyaman. Jadi siswanya juga tidak nyaman, gurunya jadi yang seharusnya waktunya untuk yang lain jadi untuk menunggu siswa. Nah, yang diharapkan dari posisi ini yang terbaik adalah posisi manajer. Manajer itu yang seperti apa ya? Mungkin kalau di perusahaan ada manajer itu tugasnya mengawasi, mengontrol, memilih. Manajer itu kalau bulan
untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Karena siswa itu juga tidak bisa untuk mencari jalan keluarnya jika tidak ada arahan bimbingan dari guru. Jadi guru di sini untuk memfasilitasi untuk membimbing siswa yang ada kasus tersebut. Nah, mengapa saat ini kita buatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang sudah tahu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ya terkesan memaksa, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak bisa dengan siswa. Oke, terima kasih. TOPPGT. Ya, jawabannya betul. Karena kalau peraturan itu terkesan memaksa, harus gitu ya. Nah, kalau keyakinan itu dari apa tadi bimbing? Oh iya, terus ada kesepakatan juga antara siswa yang lain dan guru. Jadi, oh inilah keyakinan yang kita anut seperti itu. Nah, keyakinan itu sifatnya lebih abstrak. Kalau peraturan itu kan rinci, tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak, jadi gambaran umumnya saja. Kemudian pernyataannya juga universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata dilarang, jangan, tidak boleh. Kalau keyakinan tidak ada kata-kata seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak, karena tujuannya apa? Agar siswa itu hafal, tahu. Kalau keyakinannya banyak, nanti siswa itu tidak hafal, tidak tahu apa itu keyakinan kelas mereka. Kemudian itu juga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti kalau keyakinan kelas ya bisa diterapkan di kelas. Kalau keyakinan sekolah ya bisa diterapkan di sekolah. Kemudian ketika pembuatan keyakinan itu juga semua orang wajib berkontribusi dalam pembuatan keyakinan agar mereka semua sepakat dengan hasilnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kok keyakinan kelas itu dirasa sudah tidak cocok, maka keyakinan kelas itu bisa diganti atau diubah sesuai dengan kondisi kelas. Nah, tahap pembuatan keyakinan kelas kemarin saya juga sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas 6. Itu yang pertama adalah kita membuat peraturan kelas. Jadi anak-anak diminta membuat peraturan kelas. Kemudian setelah itu nanti dari peraturan-peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak boleh ada kata tidak, jangan, begitu. Setelah dari kalimat positif, kita akan membuat nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang tadi sudah kita pelajari ya di slide sebelumnya. Kemudian membuat tabel T dan tabel Y. Berikutnya yaitu tanggung jawab dan bukan tanggung jawab. Maka yang terakhir kita akan merumuskan keyakinan kelas. Kita bisa melihat di video berikut. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu membuat peraturan kelas. Jadi di sini kemarin saya membagi siswa menjadi
menjadi kalimat positif. Nah, di sini peraturan yang dibuat anak-anak itu masih ada kata tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh mencoret-coret tembok, dilarang membuang sampah di laci. Jadi masih banyak kalimat negatifnya. Dan di sini guru menjembatani siswa untuk menghilangkan kata-kata negatifnya, menghilangkan kalimat negatifnya untuk diubah menjadi kalimat positif. Namun sebelum kita mengubah menjadi kalimat positif, itu kita simpulkan dulu dari peraturan-peraturan yang mereka buat, karena peraturan yang mereka buat itu hampir sama. Kita kelompokkan karena peraturan yang sama, dan kemudian nanti akan kita tuliskan pada kalimat positif. Nah, di sini kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di laci, maka bisa kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak menjaga kebersihan kelas. Kemarin juga ada yang membuat tidak boleh membuli, seperti itu. Jadi kita bisa ubah menjadi kalimat positifnya, yaitu saling menghargai dan menghormati teman, seperti itu ya. Jadi dari peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Kita ajak siswa untuk membuat kalimat positif, karena kebetulan saya kelas 6, maka anak sudah bisa diajak berinteraksi. Mungkin kalau kelas 1 Bu ini di sana saja ya yang nulisnya, kemudian guru juga lebih banyak membantu siswa, karena siswa juga mungkin belum paham seperti ini. Jadi karena kalau kelas tinggi sudah bisa diajak bareng-bareng, kalau kelas rendah apalagi kelas 1 masih dari TK ya kita pelan-pelan dari lisan saja, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, setelah dari kalimat positif kita buat nilai kebajikannya. Misalnya tadi kebersihan, menjaga kebersihan, seperti itu. Nanti bisa kita ambil kalimat nilai kebajikannya, yaitu kalau saya kemarin memberi umpan kepada siswa itu, kalau kelas kita saling menghargai, maka kita akan seperti apa? Rukun. Jadi nilai kebajikannya adalah inti dari kalimat-kalimat positif yang telah kita tuliskan, kita simpulkan menjadi satu kata. Jadi kemarin kelas 6 sudah menyimpulkan ada nilai kebajikan, ada rukun, ada nyaman, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu tentang piket itu tanggung jawab, seperti itu. Kemarin ada sopan juga, karena kemarin ada yang mengutarakan tidak boleh berkata kotor, seperti itu. Nah, jadi saya ambil nilai kebajikannya yaitu sopan. Setelah dari nilai kebajikan, kita buat tabel T dan tabel Y. Tabel T itu adalah tampak seperti tabel T.
menggambarkan disiplin itu yang bagaimana? Nah, apakah Bu Dewi bisa coba kalau tampak seperti kalau disiplin apa yang menggambarkan disiplin? Iya, jadi kalau tampak seperti dari disiplin itu berangkat sekolah tepat waktu, kalau tidak tampak seperti terlambat. Ya. Kalau kita ambil nilai kebajikan jujur, tampak sepertinya tidak mencontek, berkata iya, berkata apa adanya. Kalau tidak tampak seperti, jadi berbohong, kemudian mencontek, jadi ini KBLT. Jadi anak kemarin juga bisa untuk saya ajak membuat itu nanti ada di tabel Y. Di tabel Y itu ada 3. Jadi ada yang terdengar, ada yang berperilaku, sama satunya terlihat. Nah, di sini misalnya kalau Y, kalau yang tabel T itu masih apa ya? Tampak seperti itu masih yang bisa kita rasakan seperti itu. Tapi yang lebih detailnya di tabel Y-nya. Di tabel Y. Nah, yang atas itu terdengar, terlihat, yang di sini berperilaku. Kalau misalnya kita ambil satu nilai kebajikan, misalnya sopan, kita bisa mendengar kalau itu sopan, yaitu ketika murid itu mengatakan Assalamualaikum, kemudian permisi, terima kasih, maaf ya. Jadi kemarin saya ambil sampel untuk nilai kebajikan sopan, yaitu yang terdengarnya saya bilang 4 kata ajaib. 4 kata ajaib yaitu maaf, permisi, tolong, terima kasih. Itu jika anak sudah mengatakan itu berarti dia sopan, gitu ya. Kategorinya sopan, terdengar sopan. Kemudian kalau anak terlihat sopan itu ketika membutuhkan badan, ketika melewati orang tua, seperti orang Jawa ya. itu berperilaku ya. Terlihat juga. Itu bisa kita masukkan ke berperilaku. Jadi anak itu perilakunya ini sudah menunjukkan badan pelakon. Nah, seperti itu. Kalau terlihatnya bulat, terlihat sopan jika mungkin dari pakaiannya, ya pakaiannya rapi. Oh ternyata, ternyata nak Uni itu sopan sekali. Oh pakaiannya dimasukkan sopan sekali. Ya, kemudian yang setelah kita membuat tabel T dan tabel Y itu saya memancing siswa untuk menyimpulkan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab. Jadi kemarin di kelas ini ada antara guru dengan siswa, ada guru dengan murid. Kalau Biana sebagai guru, yaitu tanggung jawabnya apa? Jadi anak-anak diminta untuk mengutarakan apa sih tanggung jawab Biana sebagai guru, seperti itu. Kemudian apa yang bukan menjadi tanggung jawab guru, terus apa yang menjadi tanggung jawab murid, dan apa yang bukan menjadi tanggung jawab murid. Untuk yang tanggung jawab dan bukan tanggung jawab, kemarin saya mengajak siswa secara lisan saja. Kalau tabel T, Y, peraturan itu mereka menulis, tapi ketika tanggung jawab dan bukan
dan berperilaku baik. Jujur, menyelesaikan tugas sesuai kemampuan sendiri. Tanggung jawab, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi untuk keyakinan itu memang bahasanya lebih lebih universal, kemudian sedikit agar siswa lebih paham, lebih tahu, apalagi kalau siswa itu bisa menghafal isi dari keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah membaca tentang restitusi ya. Jadi restitusi itu intinya mengembalikan tanggung jawab kepada murid. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi garis bawahnya di sini ya, agar tujuannya yang diharapkan murid itu mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Nah, untuk menstabilkan identitas ini biasanya tidak semuanya sih ditandai dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau tidak, kesalahan itu hal yang manusiawi kok. Kalau tidak, guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Seperti itu ya, stabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang akan melakukan ini. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, ditandai dengan tapi ini bisa diganti tindakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini yang terakhir penyelesaian di sini yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi, keyakinan tadi, terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, kita pada kesempatan ini akan mencoba, kita akan belajar bersama untuk mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus. Nah, di sini misalnya saya memberikan kasus ada 2 orang siswa kita yang terlibat percekcokan karena saling membuli. Nah, saya minta bantuan Dewi sebagai murid. Ya, Dewi sebagai murid. Kemudian gurunya bulan. Ya, muridnya lebih besar tidak apa-apa ya. Ya, karena muridnya memang sama besar tinggi. Oh iya, tidak kelihatan. Nah, jadi di sini tadi kasusnya adalah Dewi dan Asri itu ejek-ejekan nama orang tua.
Ya, Bu. Ya, langkah pertama ya. Iya, langkah pertama. Ya tidak apa-apa Dewi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Oke, kita sudah lalui langkah pertama segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa memilih ini. Mau yang mana, Bu? Monggo. Oh iya, yang atas. Kamu tentu punya alasan melakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Ya itu Bu, bercanda aja Bu. Masa begitu aja. Teman-teman kamu jadi senang kalau kamu buat geludan gitu. Iya Bu. Betul Bu. Ya. Sudah? Ya, langkah kedua sudah kita lakukan, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang kita ke langkah pungkasannya, yaitu segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Dewi, kamu tadi sudah bercanda ya, niatnya bercanda, tapi mengejek, akhirnya asli. Nah, menurut kamu itu sesuai tidak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai nggak ya Bu? Saya Coba kamu ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita itu ada apa saja? ya. Ada rasa sama, saling menghargai, ada saling menyayangi, rukun, ya kan? Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas itu? Belum Bu. Oh iya, setelah itu kemudian kalau belum sesuai dengan keyakinan kelas kita, maka solusinya itu seperti apa? Berarti belum sesuai ya. Nah, supaya kamu dapat menyesuaikan sikap sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Tidak saya ulangi lagi Bu. Tidak akan kamu ulangi. Kemudian apa lagi? Kita mau Nah, lalu ada cara yang lain. apa ya? Tenang lagi kayak biasanya Bu. Semuanya ya. Oh iya. Terima kasih. Monggo silahkan kembali ke kursinya masing-masing. Ya, terima kasih pada Bu Dewi sama Bu Mulan ya yang telah menerangkan ini kelas. Apakah kita punya stok sabar untuk menggunakan segitiga restitusi atau langsung kita gitu? Kira-kira kalau ada orang seperti itu udah berkali-kali SPP-an, bully-bullyan, kalau kita memakai langkah seperti itu bisa tidak? Sulit? Atau mudah-mudahan bisa ya. Saya juga di sini sama-sama belajar. Saya juga berupaya untuk jika besok ada kasus, ya semoga tidak ada kasus seperti itu ya, maka kita akan berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Kita belajar bareng, kita sharing-sharing bareng, seperti itu. Nah, kemarin juga saya juga sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Namun di sini untuk kasusnya itu hanya settingan belakang. Nah di sini kemarin tapi hanya settingan saja, anak saya minta datang ke sekolah karena ketika libur, jadi kita acting saja untuk melakukan segitiga restitusi karena hanya acting seperti itu ya berjalan lancar ya. Kita lalui kita
Nah, di sini yang saya lakukan, saya juga belajar untuk menerapkan segitiga restitusi ini dengan 3 langkah seperti itu, dan saya juga berupaya untuk menerapkannya besok di kelas. Mari kita belajar bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang materi yang tadi sudah saya paparkan. Karena memang dalam segitiga ini mungkin kita jangan pakai emosi dulu ya untuk menangani kasus. Jadi harus tarik nafas, jadi jangan langsung kita main emosi. Jadi guru itu harus bisa mengontrol emosi, mengontrol amarah. Itu juga PR saya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas? Iya. Berarti kalau melakukan restitusi itu harus secara tidak melakukan yang lain. Jadi panggil, bukan terus. Iya, kalau restitusi seperti ini itu harus duduk bersama. Sebisa mungkin ya hanya berdua saja seperti itu untuk menghindari agar tidak menjatuhkan anak tersebut di depan teman-temannya ya. Jadi kondisinya tenang, anak itu juga akan lebih mudah bercerita pada gurunya seperti itu. Kalau untuk kasus bertolak biasanya itu lebih baik diundang satu persatu atau dua-duanya kan, karena anak itu punya versi dia dan juga versi temannya itu kadang berbeda. Ya. Kalau menurut saya itu sendiri-sendiri dulu. Jadi kita panggil dulu, misalnya si A, kita panggil dulu, kita tanya dulu pakai restitusi. Kemudian setelah itu biarkan dia kembali, kita panggil yang berikutnya. Nanti setelah kita dapat informasi dari keduanya, maka baru kita temukan semuanya. Tapi kita harus tahu dulu dari satu persatu dulu. Karena kalau kita langsung panggil semua, itu pasti nanti akan ada enggak kemudian di sini. Jadi biarkan dia itu bercerita apa yang mau mereka ceritakan kepada kita mengampuni entah itu terlepas dari benar atau salah, kita tampung dulu saja. Kemudian nanti kita pastikan dari informasi yang tadi yang kedua. Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya, Akan kalau bareng itu yang satu kan meeting gitu bisa kadang ya, yang kuat itu memang kadang ya entah mungkin intimidasinya bisa dari mereka ya, jadi itu bisa ya kalau enggak gini ya enggak kalau enggak dia dikira pokoknya kayak gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik sendiri-sendiri dulu. Dia baru kalau sudah tahu masalahnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah? Ya, terima kasih jika sudah tidak ada. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ya, terima kasih atas waktunya yang telah ibu-ibu berikan kepada saya sehingga saya bisa memaparkan diseminasi ini. Semoga kebaikan ibu-ibu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin. Dan dilancarkan semua usaha yang ibu-ibu usaha dan harapan. Ya, seperti itu ya.
bermanfaat untuk saya. Semoga nanti saya dapat menerapkannya di kelas saya. Semoga saya tidak hanya memberikan dukungan kepada siswa, namun saya dapat berperan sebagai manajer bagi peserta didik saya. Materi diseminasi pada hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya, tentunya pada materi seketika restitusi, yaitu manfaatnya untuk menangani kasus atau masalah yang ada di kelas saya. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan materi-materi yang saya dapat dari kegiatan diseminasi pada